Desa boneka Jepang yang membuat dunia merinding. Bayangkan, kamu sedang berjalan di sebuah desa kecil di pegunungan Jepang. Udara terasa sejuk, jalanan begitu sunyi. Di sebuah halte bus, beberapa orang tampak sedang menunggu. Di sawah, seorang petani terlihat bekerja. Di sekolah, anak-anak duduk rapi di bangku kelas. Sekilas semuanya terlihat normal. Namun, ketika kamu mendekat, kamu menyadari sesuatu yang mengerikan. Tak satu pun dari mereka bernapas. Tak satu pun dari mereka bergerak. Karena seluruh penduduk yang kamu lihat hanyalah boneka. Dan yang lebih mengejutkan lagi, di desa ini, jumlah boneka jauh lebih banyak daripada jumlah manusia. Inilah Nagoro, desa paling aneh di Jepang yang membuat banyak wisatawan merasa seperti masuk ke dunia yang berhenti berjalan. Nagoro berada di prefektur Tokushima, Pulau Shikoku, Jepang. Saat ini, desa tersebut dikenal di seluruh dunia dengan julukan Desa Boneka. Namun, puluhan tahun yang lalu, Nagoro adalah desa biasa. Anak-anak bermain di jalan, sekolah dipenuhi murid, ladang dan perkebunan ramai oleh para pekerja. Penduduknya pernah mencapai lebih dari 300 orang. Namun, perlahan semuanya berubah. Anak-anak muda mulai meninggalkan desa. Mereka pergi ke kota besar seperti Osaka dan Tokyo untuk mencari pekerjaan yang lebih baik. Sementara itu, penduduk yang tersisa semakin menua. Tahun demi tahun berlalu. Banyak warga meninggal dunia. Rumah-rumah mulai kosong. Sekolah kehilangan murid. Dan Nagoro perlahan berubah menjadi desa yang hampir terlupakan. Di tengah kesunyian itu, muncul seorang wanita bernama Tsukimi Ayano. Ia lahir di Nagoro, namun sempat tinggal bertahun-tahun di Osaka. Ketika kembali ke kampung halamannya untuk merawat ayahnya, ia terkejut melihat betapa sepinya desa tersebut. Banyak tetangganya sudah pergi. Sebagian pindah ke kota, sebagian lagi telah meninggal dunia. Suasana desa terasa kosong dan sunyi. Lalu, Tsukimi mendapatkan ide yang tidak biasa. Ia membuat sebuah boneka menyerupai ayahnya. Boneka itu ditempatkan di ladang. Dari sinilah semuanya bermula. Setelah membuat satu boneka, Tsukimi terus membuat boneka lainnya. Ia menciptakan sosok tetangga yang telah meninggal, menciptakan teman masa kecil yang sudah pindah, menciptakan kembali orang-orang yang pernah menghidupkan desa tersebut. Satu demi satu, tahun demi tahun, jumlah boneka terus bertambah. Kini terdapat ratusan boneka berukuran manusia yang tersebar di seluruh Nagoro. Bahkan, jumlah mereka jauh melebihi jumlah penduduk asli yang masih hidup. Yang membuat suasana semakin aneh adalah penempatan boneka-boneka tersebut. Mereka tidak disimpan di museum. Mereka ditempatkan seolah-olah benar-benar hidup. Ada yang duduk di halte bus, ada yang sedang memancing, ada yang mengobrol di pinggir jalan, ada yang sedang bekerja di kebun. Dari kejauhan, wisatawan sering mengira mereka manusia sungguhan. Namun saat mendekat, barulah mereka menyadari bahwa yang mereka lihat hanyalah boneka kain berukuran manusia. Salah satu lokasi paling terkenal di Nagoro adalah sekolah dasar yang sudah ditutup. Sekolah ini dulunya dipenuhi suara anak-anak. Namun, karena jumlah penduduk terus menurun, sekolah akhirnya ditutup. Yang tersisa sekarang adalah ruang kelas yang dipenuhi boneka. Di dalam kelas, boneka murid duduk rapi di bangku masing-masing. Di depan kelas, berdiri boneka guru. Pemandangan itu terlihat seperti foto yang membeku dalam waktu. Seolah para murid masih belajar seperti dulu. Padahal, tidak ada satupun anak yang tersisa di desa tersebut. Banyak wisatawan yang datang mengaku merasakan perasaan campur aduk. Di satu sisi, tempat ini terlihat menyeramkan. Ratusan boneka diam tanpa bergerak, menatap kosong ke arah jalan, seolah sedang mengawasi setiap orang yang datang. Namun, di sisi lain, tempat ini juga terasa menyedihkan, karena setiap boneka sebenarnya mewakili seseorang yang pernah hidup di desa itu. Mereka bukan sekedar pajangan, mereka adalah kenangan. Kisah Nagoro sebenarnya bukan hanya tentang boneka. Desa ini adalah simbol dari masalah besar yang sedang dihadapi Jepang, yaitu krisis populasi. Selama bertahun-tahun, angka kelahiran Jepang terus menurun. Di saat yang sama, jumlah lansia semakin meningkat. Akibatnya, banyak desa terpencil kehilangan penduduknya. Anak muda pindah ke kota, sementara orang tua yang tersisa perlahan meninggal dunia. Beberapa desa bahkan berada di ambang kepunahan. Menariknya, justru karena kondisi yang unik ini, Nagoro kini dikenal hingga ke berbagai negara. Wisatawan datang dari seluruh dunia untuk melihat desa yang penuh boneka tersebut. Banyak dokumenter dibuat mengenai tempat ini. Foto-fotonya sering viral di internet. Apa yang awalnya dibuat untuk mengurangi rasa sepi,
kini berubah menjadi daya tarik wisata internasional. Namun ketika matahari mulai terbenam dan jalanan menjadi sepi, Nagoro kembali menunjukkan sisi yang berbeda. Boneka-boneka itu tetap berada di tempatnya, diam, tak bergerak, menunggu, seolah menjaga kenangan tentang desa yang pernah hidup. Dan mungkin itulah alasan mengapa Nagoro begitu terkenal. Karena di balik ratusan boneka yang terlihat menyeramkan, sebenarnya tersembunyi kisah yang sangat manusiawi. Kisah tentang kehilangan, kesepian, kenangan, dan perjuangan untuk mempertahankan sebuah kampung yang perlahan menghilang dari peta dunia. Jadi, menurut kalian, apakah desa boneka Nagoro lebih terasa menyeramkan atau justru menyedihkan? Tulis pendapat kalian di kolom komentar.